Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah demo atau sebuah proyek kecil tentang bagaimana penggunaan komponen Livewire untuk pada program kecil seperti pada di sini saya menggunakan Livewire untuk penggunaan aplikasi hotel app. Oke, untuk awalnya mungkin kita harus mengenal dulu apa itu Livewire. Jadi Livewire singkatnya adalah sebuah framework full stack untuk Laravel. Dan Laravel sendiri itu pun adalah framework PHP yang memungkinkan kamu untuk membangun komponen antarmuka interaktif seperti di aplikasi JavaScript modern tanpa harus membuat kode JavaScript itu. Seperti pada ketika kamu ingin reload data pada Laravel, kamu tuh harus menggunakan yang namanya Vue, React, atau Alpine.js. Nah, namun dengan Livewire kita tidak perlu menggunakan itu. Nantinya bakal ada semacam elemen tambahan seperti wire click, wire navigate, dan teman-temannya yang dapat memungkinkan atau memudahkan pengguna nantinya. Begitu juga server ketika ingin memuat sebuah data pada window tersebut. Oke, mungkin di sini saya akan memperlihatkan demonya saja. Sebelumnya saya sudah pernah search, jadi kita coba lagi ya. Dari sini aplikasi sudah jalankan, tinggal cek browser sini. Oke, pertama-tama kita login dulu ya. Kita ambil dari user database yang sudah kita buat. Di sini usersnya tinggal di copy, terus kita tinggal login di sini. Nah, ini cuman tampilan project kecil, jadi eh, kita bisa memungkinkan ini ya. Jadi bisa menjelaskan ini. Ini tuh dashboard ya. Sebenarnya ini penjelasan untuk yang namanya layouting. Jadi pada Livewire untuk membuat sebuah layout dan komponen kita harus membuat yang namanya variant terlebih dahulu. Jadi kita bisa pakai perintah seperti ini, partition Livewire dan nama komponennya. Nah, nantinya kita bakal dapat dua file yang satu berisikan view dan satunya berisikan untuk komponennya. Seperti sini sudah ada yang namanya hotel, hotel create, hotel address, hotel list. Dan sini untuk dashboard. Ini nggak perlu. Oke. Nah, jadi di sini untuk seperti validasi, function dan lain sebagainya kita gunakan di sini. Pemanggilan model juga kita bisa lakukan di sini dan untuk view nanti bakal otomatis ada di dalam folder Livewire ini. Saya bikin folder hotel untuk lebih rapi aja. Nah, oke. Nah, di sini untuk komponen layoutnya. Di sini saya bikin dua layout. Ini untuk layout utamanya, masternya. Nah, dan ketika kita menggunakan layout, kita ada beberapa tambahan seperti bagaimana cara menggunakan layout yang benar di Livewire. Seperti kita harus melihat di mana yang ingin kita jadikan komponen, terus kita ganti dengan slot seperti ini. Nah, nantinya variabel slot ini yang bakal berubah-ubah di setiap page-nya.
Nanti di dashboard nanti slotnya bakal terlihat seperti ini. Dan nanti di hotel create seperti itu ya. Lalu di hotel edit, di hotel list dan lain semacamnya. Itu untuk layout. Oke. Di sini saya ingin menunjukkan sebelumnya apa itu. Oh, bukan. Oke, satu fitur aja deh. Satu fitur pada Livewire yang mungkin membuat servernya tidak berat. Jadi seperti di sini ketika saya mencet dashboard, ini kan ngeload semua nih, ngeload semua servernya. Mungkin bikin ketika usernya banyak, jadi lebih berat aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya, bentar, ya, Fire, Fire, Navigate. Oke, ketika kita ulang, kita percaya hotel, tuh, lebih cepat dari sebelumnya. Oke, eh, nah ini maksudnya. Oke, cuman di sini CSS-nya agak rusak ya. Bootstrap-nya agak rusak. Harus di-download lagi. Tuh. Jadi dia nggak ngeload. Tuh. Oke. Nah, itu untuk fitur Wire Navigate. Eh, nah, oke. Lalu berikutnya fitur CRUD di sini. Jadi di sini saya sudah bikin satu fitur CRUD untuk Refire. Sini ada beberapa hotel. Sini sudah bisa delete. Tuh. Sudah bisa edit juga. Tiga. Tuh. Udah banyak. Nah, untuk awalnya mungkin di eh, di sini ya kita liatin dulu di komponen level. Jadi kita bikin semua komponen. Eh, ya. PHP tulisan make level, hotel edit, hotel create, segala macam. Lalu kita buat satu model untuk hotel. Model ini adalah sebuah representasi database yang bakal kita gunakan nantinya atau sebuah blueprint. Di sini. Nah, di protected guarded ID. Sebenarnya gampang gini aja. Gak perlu. Oh, sebenarnya bisa juga kita pakai protected label segala macam. Cuma di sini lebih gampang untuk menggunakan protected guarded ID. Jadi selain ID itu bisa diganti-ganti atau bisa digunakan lah fieldnya. Selain ID, selain ID bisa diubah gitu. Lalu kita tinggal panggil variabel sesuai dengan nama di database. Di sini ada name, phone, email, address, stars, check-in time, dan check-out time. Lalu kita bikin validasinya. Ini bebas untuk melihat sebuah error boleh. Nah, lalu kita gunakan create seperti ini. Lebih simpel daripada Laravel Native.
Lalu untuk web PHP-nya seperti ini, akan terlihat seperti ini. Kita cuma bikin root get, terus yang kita pengen seperti apa rootnya, lalu tinggal pakai variabelnya sesuai dengan nama. Udah, gitu. Dan hampir di semuanya seperti itu, maksudnya diedit juga seperti ini, cuma tinggal list validate. Nih, cuma seperti ini. Ini kita mau ya, seperti ini. Lalu di hotel list juga ketika ingin delete ID juga bisa. Coba kita sekarang saya coba add hotel. Di sini kita kasih nama hotel misalnya biar salam. Phone number 000 654. Ini 4. Ini bebas. Kayak gitu ya. Ya, salam@mail.com. Lalu addressnya Madinah. Oke, kita save. Langsung tampil. Cuman di sini karena saya sudah menggunakan factory 100, jadi mungkin nggak kelihatan ya. Gitu. Kita cek dulu. Nah, itu untuk CRUD. Nah, terakhir saya ingin melihatkan bagaimana cara menggunakan Paginet atau search yang benar. Ya, pertama Paginet dulu. Ya. Jadi di Paginet kita cuman bikin di function ya, atau di sini function render. Harusnya di sini kan hotel all gitu kan. Hotel data all gitu. Sini saya sudah gunakan ini. Ini jadi yang where name operator like value sama dengan dari di search. Ini untuk fitur search pada require-nya. Oke. Nah, untuk di dashboardnya sendiri kita lihat, di dashboard, di hotel, salah, di hotel list maksudnya, di hotel list kita lihat di sini ada yang namanya ini untuk pada kolom search-nya kita gunakan where model live di bawah 300 ms. Jadi eh, server bakal ngirimin respon Ajax, ngirimin request Ajax eh, selama 300 ms. Jadi ketika kita nulis se- selama 300 ms baru source totalnya bakal nyari. Ini bisa kita ubah-ubah bisa 500, bisa 1000. Berarti 500 itu setengah detik ya. Berarti 300 ms ya 300 milisecond. Contoh di sini kita cari tadi apa namanya? Biar biar ada. Jadi dia nyari bakal selama 300 ms. Contoh di Madinah apa aja? Oh, kan by name ya. Misalnya Golden. Tuh, Golden Chris, Golden Tulip. Itu. Ini untuk search ya. Sebenarnya gampang. Tinggal kita kasih wire model. Terus di live wire-nya. Kita tinggal kasih yang namanya ini. Wire name like value di search. Gampang. Nah, untuk pagination kita bisa kayak gini. Bisa paginet per berapa. Terus di sini saya gunakan per 10. Saya ganti per 5 juga. Lalu di hotel listnya kita lihat, kita kasih yang namanya ini, hotel links. Karena hotels ini kembali ke sini. Sini. Kembali ke awal. Ke hotel list. Hotels. Oke, sini. Awalnya dari sini ya. Hotels. Lalu kita hotels, kita links. Seperti ini. If else-nya.
kita dapatkan pagination 5. Tuh, next. Jadi ya lebih memudahkan pengguna nantinya untuk buat suatu pengganti Livewire, pengganti JavaScript Vue atau React yang kita harus memasukkan beberapa CDN lagi, beberapa komponen-komponen JavaScript lagi, menuliskan kode-kode JavaScript lagi. Kalau di sini kan kita benar-benar fokus pada PHP semuanya itu sih. Oke. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.